Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan pertama ini kita akan mengulas tema yang berjudul persaudaraan ataupun ukhuwah. Dan intinya kita akan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Baik, kita lihat lebih dahulu ini gambaran bagaimana kondisi bangsa Indonesia dulu ketika dijajah. Kemudian muncullah perlawanan. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 Allah memberikan kemerdekaan. Kenapa bangsa asing ingin datang ke Indonesia, ingin menjajah Indonesia? Karena Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Karena lautan, daratan, insya Allah bisa dijadikan sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan persatuan dan persaudaraan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Baik, kita masuk ke materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Kita dengarkan. Ya, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekarang anak baca tadi dulu. Innama ini gunnah, al mu'minuna alif lam qamariyah, ikhwatun fa aslihu ifa sehingga bacanya menjadi dengung. Ikhwatun fa aslihu, ini ifa. Baina akhawaykum wat nun mim mati bertemu wawu, maka ini yang disebut dengan idhar safawi. Wattaqullaha, lafaz Allah ketika didahului oleh dhammah, maka ini yang disebut dengan tafhim atau tebal. Wattaqullaha la'allakum tur. Ini yang disebut idhar safawi, mim mati bertemu ta. Turhamuna karena waqaf dibaca turhamun. Ini yang disebut dengan mad arid lisu. Artinya innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Faslihu, maka damaikanlah baina akhawaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Adapun kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang pertama adalah setiap mukmin bersaudara. Sehingga sesama mukmin harus saling menghormati dan bersikap baik. Yang kedua, setiap mukmin tidak boleh saling mengganggu. Yang ketiga, setiap mukmin harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah itu apa? Jadi, ukhuwah adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang. Ukhuwah Islamiyah, keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Yang membedakan satu sama lain hanyalah ketakwaannya. Sekarang jenis persaudaraan ataupun ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang dibangun dengan persamaan agama. Ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia dalam satu bangsa atau negara. Ukhuwah Basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia tanpa memandang asal negara maupun perbedaan agama. Nah, sekarang manfaat dan hikmah menjaga persaudaraan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling membantu. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati, melahirkan rasa kekeluargaan, terciptanya persatuan dan kesatuan. Sekarang kita mengulas hadis tentang persaudaraan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du, rawahu Al-Bukhari. Orang
mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagai satu bangunan, saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi Rasul mengatakan bahwa orang mukmin satu dengan mukmin yang itu laksana satu bangunan. Bata menguatkan semen menguatkan kayu, genteng dan sebagainya. Dulu ketika tsunami di Aceh, ada satu bangunan yang tetap kokoh tegar. Ini yang disebut dengan Masjid Darussalam Aceh kalau nggak salah. Ya. Di mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu mestinya harus kuat, saling menguatkan. Hadis yang lain, la yahilu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salati layalin yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya melebihi 3 malam. Mereka bertemu tetapi saling berpaling. Nah, ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang mendahului dengan salam. Artinya ketika kadang-kala kita ribut dengan teman kita atau dengan saudara kita, jangan lama-lama, maksimal 3 hari saling cuekinnya. Selesai 3 hari yang tidak boleh ya. Yang terbaik siapa? Yang terbaik adalah orang yang memulai menyambungkan tali silaturahmi diantaranya dengan salam. Hadis yang lainnya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idastaka minhu udhun tada ala usairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota menderita sakit, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak dapat tidur dan badan demam. Ini gambaran mukmin satu dengan mukmin lain itu bagaikan satu tubuh. Jadi ketika kakinya bisul, demam tuh kan. Mulutnya, lisannya ikut merengek, matanya ikut sendu. Wah, ini adalah hubungan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, untuk tugas, bacalah Quran Surah Al-Hujurat dengan terjemahnya, rekam dalam video. Yang kedua, tulislah Quran Surah Al-Hujurat 10 beserta artinya. Lengkapilah analisis tajwid serta terjemah ayat per kata seperti pada slide di bawah ini. Jawaban dikirim dengan telegram ke 0852 2484 5346. Nah, ini contohnya analisis tajwid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lafadznya apa? Kata-katanya apa? Alasannya apa? Nah, berikutnya terjemah perkata. Lafadznya ini artinya apa ya? Lafadz ini artinya apa ya? Ini apa? Ini apa? Tulis ya, dikerjakan dalam buku catatan, difoto, dikirim lewat telegram kirim ke nomor saya. Demikian pembelajaran untuk materi pertama. Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama di grup PAI kelas 10 IPA 1 sampai 7 serta kelas 10 IPS 1. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi